Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Sarah Widianti dari program studi pendidikan biologi B. Di sini saya akan bertindak sebagai moderator untuk mempresentasikan kelompok 12 dengan judul materi sejarah pendidikan di Indonesia. Boleh dimas dulu. Kelompok 12 boleh perkenalan atau mau diperkenalkan oleh saya? Ya baik, kelompok 12 terdiri dari saya sendiri, ada Hanum dan ada Abdullah. Untuk paparan materinya, ada pengertian pendidikan sebagai pendahuluan, ajaran agama menjadi landasan pendidikan, pendidikan Hindu-Buddha, pendidikan Islam, pendidikan Katolik, dan Kristen Protestan, dan seterusnya. Untuk materi pertama akan dipresentasikan oleh rekan saya. Untuk Hanum, saya persilakan. Terima kasih kepada Shirley yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi. Yang pertama, ada pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Nasional. Menurut beliau, pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Nah, konsep tersebut diejawantahkan dalam sejumlah pandangan mengenai dasar-dasar pendidikan. Di antaranya ada kemerdekaan, kodrat, dan kebudayaan. Yang pertama ada kemerdekaan. Kemerdekaan dalam pendidikan tersebut mencakup bahwa pemberian keleluasaan dan kesempatan penuh kepada peserta didik untuk berproses dalam mengembangkan potensinya masing-masing. Lalu yang kedua ada kodrat alam. Makna dari kodrat alam sendiri yaitu makna yang menyangkut potensi pribadi dan sifat dasar manusia. Konsep ini sering dikenal dengan sebutan trisakti jiwa, yaitu cipta, rasa, dan karsa. Lalu yang ketiga ada kebudayaan. Sifat dari kebudayaan dalam pendidikan yaitu sebagai upaya menuju kemajuan adab, meninggikan kebudayaan, dan meninggikan derajat manusia Indonesia. Yang kedua, pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini dapat disimpulkan bahwa tujuan pendidikan Indonesia yaitu untuk mengembangkan potensi para pelajar agar peserta didik bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang terakhir, ada pendidikan menurut M.J. Lambert, yaitu pendidikan adalah suatu upaya untuk membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan. Yang kedua, ada ajaran agama yang menjadi landasan pendidikan. Yang pertama ada pendidikan Hindu-Buddha. Nah, pendidikan Hindu-Buddha ini dibesarkan, agamanya itu dibesarkan menjadi landasan pendidikan di kerajaan Kutai yang berada di Pulau Kalimantan, kerajaan Tarumanegara hingga Majapahit yang terletak di Pulau Jawa, kerajaan Sriwijaya yang terletak di Pulau Bali dan Pulau Sumatera. Lalu yang kedua ada pendidikan agama Islam. Pendidikan agama Islam dimulai berasal dari saudagar asal Gujarat pada abad ke-13 yang menjadi salah satu ciri-ciri dari mulainya pendidikan yang berlandaskan ajaran agama Islam di Indonesia. Lalu yang terakhir ada pendidikan Katolik dan Kristen Protestan.
Pendidikan Katolik bermula dari abad 16 melalui orang-orang Portugis yang menguasai Malaka. Selanjutnya, pendidikan pada masa penjajahan Portugis. Berkembangnya Indonesia pada aspek ekonomi di abad ke-16. Indonesia pada saat itu mengalami perkembangan dari aspek ekonomi, yaitu perdagangan. Saat itu datanglah bangsa Portugis disusul dengan bangsa Spanyol datang ke Indonesia untuk berdagang dan menyebarkan agama Nasrani atau Katolik. Portugis datang ke Indonesia bersama dengan misionaris, salah satu namanya adalah Franciscus Xaverius. Kemudian dalam penyebaran agama Nasrani, menurut Franciscus Xaverius sangat diperlukan untuk mendirikan sekolah-sekolah seminar atau disebut dengan seminarie. Pada tahun 1536 telah berdiri sebuah seminarie di Ternate yang menjadi sekolah agama anak-anak orang terkemuka. Pelajaran yang diberikan di sekolah Nasrani ini ada beberapa di antaranya adalah pelajaran agama, membaca, menulis, dan berhitung. Kemudian, Kabupaten Solor, Flores Timur juga mendirikan semacam seminarie dan mempunyai kurang lebih 50 orang murid yang juga mengajarkan bahasa Latin. 7 kampung di Ambon, penduduknya sudah beragama Katolik pada tahun 1546 di saat itu. Di kampung ini ternyata juga menyelenggarakan pengajaran untuk rakyat umum. Pengajaran ini sering menimbulkan pemberontakan sehingga pada akhir abad ke-16, pendidikan pada masa penjajahan Portugis ini musnah, yang menandakan hilang juga misi Katolik di Maluku. Hilangnya tenaga misi itu menjadi salah satu akibat dari jatuhnya negara, sehingga usaha-usaha pendidikan terpaksa harus diberhentikan. Lanjut, ada pendidikan pada masa penjajahan Belanda. Belanda datang ke Pulau Jawa Indonesia untuk berdagang dan menciptakan kekuasaan baru setelah berakhirnya kekuasaan Portugis pada abad ke-16. Belanda yang bergabung dalam Badan Perdagangan VOC menganggap bahwa agama Katolik yang disebarkan oleh Portugis perlu digantikan dengan agama Protestan yang dianutnya. Dengan itulah sekolah-sekolah keagamaan didirikan terutama di daerah yang dulunya telah terpengaruh agama Nasrani oleh Portugis dan Spanyol. Sekolah pertama di Ambon didirikan oleh VOC pada tahun 1607. Pembelajaran yang diberikan yaitu membaca, menulis, dan sembahyang. Guru pendidik berasal dari Belanda dan mendapat upah. Salah satu alasan tidak ada susunan persekolahan dan gereja di Pulau Jawa karena Pulau Jawa tidak terkena pengaruh Portugis. Pada tahun 1617, sekolah pertama didirikan di Jakarta. 5 tahun kemudian, pada 1622, sekolah itu mempunyai murid 92 laki-laki dan 45 perempuan. Selanjutnya, pendidikan kejuruan mulai muncul sejak abad 19 dan pada abad ke-20 mulai muncul golongan baru yaitu golongan cerdik pandai yang mendapat pendidikan barat. Namun golongan ini tidak mendapat tempat dan perlakuan wajar dalam masyarakat kolonial. Harta yang timbul sesudah tahun 1908 ada yang berdasarkan syariat Islam, berdasarkan sosial seperti Muhammadiyah, ada pula berdasarkan asas kebangsaan seperti Indies Separatis. Indies Separatis ini sendiri merupakan pergerakan yang pertama kali merumuskan semboyan India Los van Nederland yang berarti Indonesia Merdeka dan diambil alih oleh TNI pada tahun 1928. Kemudian ada pendidikan pada masa penjajahan Jepang. Pertama, terjadi kemunduran sistem pendidikan di Indonesia karena sekolah-sekolah mulai mengajarkan pelatihan militer untuk persiapan Perang Dunia Kedua. Jepang menguasai Indonesia di mana perang, segala usaha murid-murid ditunjukkan hanya untuk perang. Murid-murid bergotong royong mengumpulkan batu, kerikil, dan pasir untuk pertahanan. Halaman seolah ditanami umbi-umbian dan sayur untuk bahan pangan, menanam pohon jarak untuk menambah pasokan minyak demi kepentingan perang. Penghormatan anak-anak pribumi terhadap Jepang mengibarkan
mengibarkan bendera Jepang dan menyapa Kaisar Jepang setiap pagi. Susunan sekolah rendah dihapuskan. Berikutnya akan membahas tentang pendidikan di Indonesia setelah mengalami kemerdekaan. Pada masa penjajahan, pendidikan di Indonesia lebih ke kepentingan kolonial penjajah, bukan untuk mencerdaskan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, saat Indonesia merdeka, pendidikan lebih diutamakan untuk menanamkan sikap nasionalisme dan patriotisme. Pada pendidikan masa kemerdekaan, ada 3 menteri yang memiliki peran besar. Antaranya Ki Hajar Dewantara dengan perannya menciptakan Taman Siswa, Muhammad Syafi'i dengan perannya menciptakan sekolah menengah pertama, sekolah Indonesia Belanda, dan ada Mr. Suwandi yang menciptakan panitia penyelidik pengajaran yang bertujuan untuk meletakkan dasar-dasar atau susunan pendidikan yang baru. Pada masa kemerdekaan ada 4 tingkatan pendidikan, yaitu pendidikan rendah, pendidikan menengah pertama, pendidikan menengah atas, dan pendidikan tinggi. Di akhir tahun 1949, pendidikan tinggi yang tersedia tidak banyak. Hanya ada beberapa kota yang menyediakan fasilitas untuk menempuh pendidikan tinggi, di antaranya Jakarta, Klaten, Solo, dan Yogyakarta. Next. Berikutnya, pendidikan pada masa Orde Baru. Pendidikan saat Berita 1 atau perencanaan 5 tahun yang pertama dikembangkan menyesuaikan keuangan negara. Dan hasilnya dibangun 6.000 sekolah dasar dan diangkat 57.000 guru. Yang berikutnya muncul konsepsi pendidikan yang baru, yaitu konsepsi skala pembangunan yang dicetuskan oleh Mas Suri Soleh selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan saat itu. Konsepsi pendidikan skala pembangunan itu lebih mengenalkan siswa kepada jenis-jenis lapangan pekerjaan dan lingkungan pekerjaan agar nantinya siswa dapat menentukan kemana arah mereka akan menyalurkan bakatnya. Yang berikutnya ada melaksanakan instruksi Presiden Sekolah Dasar, yaitu perintah untuk membangun sekolah dasar, dan hasilnya ada sekitar 150.000 gedung sekolah SD yang dibangun. Next. Yang berikutnya ada pendidikan pada masa reformasi. Pada masa ini sering terjadi pergantian kurikulum, yaitu dari kurikulum 1994 ke kurikulum 2000 menjadi kurikulum 2002 setelah disempurnakan atau kurikulum berbasis kompetensi pada masa pemerintahan Megawati. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan pada 8 Juli 2003 yang memberikan dasar hukum untuk membangun pendidikan nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi, keadilan, dan menjunjung tinggi HAM. Berikutnya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 masih berlaku, ditambah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada masa pemerintahan SBY. Next. Pendidikan masa kini. Nadiem Makarim atau Menteri saat ini menerapkan 4 pokok kebijakan pendidikan, yaitu Merdeka Belajar. Yang mana 4 kebijakan tersebut berkisar tentang ujian sekolah berstandar nasional atau UN, ujian nasional atau UN, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, dan peraturan penerimaan peserta didik baru atau PPDB, zonasi. Penyelenggaraan UN tahun 2021 akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang dilakukan oleh siswa yang berada di tengah jenjang sekolah, yaitu kelas 4, 8, atau 11, untuk meningkatkan mutu pembelajaran.
komposisi PPDB, jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50% yang sebelumnya adalah 80%, jalur afirmasi minimal 15%, dan jalur perpindahan maksimal 5%. Sedangkan untuk jalur sisanya berkisar 0 sampai 30%, tergantung dengan kondisi daerah sekolah tersebut. Jadi, presentasi dari kelompok kami telah selesai. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya? Pak Komisi, teman-teman semua, saya ingin bertanya, mengapa kalau pada zaman kemerdekaan itu udah ada sistem pendidikan rendah, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Nah, sedangkan pada masa sebelumnya, sebelum masa kemerdekaan itu kan masa penjajahan Belanda, Portugis, itu belum ada jenjangnya sesuai umur gitu dalam proses pendidikan. Sebelumnya terima kasih. Terima kasih Bintang atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan akan ditampung dulu dari kelompok pengulas. Apakah ada yang ingin diulas dan ditanyakan? Ya, di sini saya sebagai kelompok pengulas ingin mengulas kelompok 12. Materi yang disampaikan udah bagus, terus PPT-nya juga udah bagus, tapi kurangnya itu tadi ngejelasinnya atau bacanya itu kecepatan, jadi rada kurang jelas gitu. Udah gitu aja. Pertanyaan dari saya yaitu mengapa pendidikan penting pada masa penjajahan. Selanjutnya dilanjutkan dengan rekan saya. Nadia. Apakah ada lagi pertanyaannya? Baik, sebelumnya saya Nadia Rizkia Putri, salah satu anggota dari kelompok pengulas. Saya ada beberapa pertanyaan dari kelompok saya. Yang pertama, bagaimana sistem pendidikan yang diterapkan pada masa kolonial Belanda? Lalu yang kedua, apakah kualitas pendidikan dari zaman dahulu sampai saat ini ada kemajuan atau justru penurunan? Lalu sebutkan contohnya. Lalu yang ketiga, menurut kalian faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kemajuan pendidikan di Indonesia?
Lalu yang keempat, bagaimana pendapat kalian tentang sistem pendidikan di masa yang akan datang? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kelompok 12, kelompok saya sendiri izinkan kami untuk berdiskusi terlebih dahulu.
Baik, saya izin menjawab pertanyaan yang pertama. Mengapa pendidikan penting pada masa penjajahan? Jawabannya adalah karena tujuan pendidikan pada masa penjajahan itu sendiri untuk mendapatkan kemerdekaan. Selain untuk mendapatkan kemerdekaan, pendidikan yang diberikan oleh para penjajah itu juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah penjajah kayak pemerintah Belanda supaya tersedia tenaga kerja murah untuk para penjajah tersebut dan untuk menyebarluaskan kebudayaan mereka. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana sistem pendidikan yang diterapkan pada masa kolonial Belanda? Jawabannya adalah sistem pendidikan pada masa kolonial Belanda itu diterapkan mengalami perkembangan yang signifikan setelah pemerintah Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada awal abad ke-20. Nah, hal itu tuh terjadi karena dalam kebijakan tersebut terdapat program edukasi yang harus dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda di Indonesia. Dalam penerapan program edukasi tersebut, sistem pendidikan di Indonesia pada masa Belanda diterapkan dengan cara yang pertama, pendidikan dasar. Pendidikan dasar ini meliputi jenis sekolah dengan pengantar bahasa Belanda, bahasa daerah, dan sekolah peralihan. Yang kedua, diterapkan dengan cara pendidikan lanjutan yang meliputi pendidikan umum dan kejuruan. Dan penerapan yang terakhir yaitu pendidikan tinggi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, dilanjutkan untuk menjawab. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Pertanyaannya, apakah kualitas pendidikan pada masa ini ada kemajuan atau penurunan? Dan contohnya. Menurut UNESCO, kualitas pendidikan di Indonesia ini tergolong rendah. Hal ini terjadi disebabkan karena rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan, dan mahalnya biaya pendidikan. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia mempengaruhi berbagai sisi kehidupan di Indonesia seperti sumber daya manusia atau SDM. Indonesia sangat tertinggal dari bangsa lain. Tapi kalau dilihat dari progres sejak kemerdekaan, pendidikan di Indonesia memiliki kemajuan karena bisa kita lihat cara belajar kita yang semakin fleksibel, bisa dari jarak jauh seperti sekarang ini. Terus bisa lihat dari aplikasi atau dari e-book, jadi kan lebih mudah untuk pembelajaran. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari progres sejak kemerdekaan, pendidikan di Indonesia itu maju. Tapi kalau dibandingkan dengan negara-negara lain, pendidikan Indonesia masih tergolong rendah. Baik, selanjutnya ke pertanyaan nomor 4, yaitu faktor apa saja yang mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Berbicara mengenai faktor, tentunya banyak ya yang bisa mempengaruhi pendidikan. Yang pertama itu ada kualitas guru. Dalam hal ini bukan berarti Indonesia tidak memiliki guru yang berkualitas, cerdas, dan inovatif. Hanya saja penyebaran guru di Indonesia yang berkualitas yang belum merata. Saat ini kan udah banyak ya guru yang masih baru dari lulusan perguruan tinggi, suka kadang mengalami shock ketika mengajar atau menghadapi siswa di depan kelas nih. Memang dibutuhkan guru yang adaptif. Kemudian yang kedua, kurikulum pembelajaran. Kurikulum pembelajaran menjadi salah satu faktor penting yang berpengaruh terhadap kualitas pembelajaran karena kurikulum ini dijadikan sebagai acuan untuk mengajar. Di Indonesia sendiri sudah seringkali berganti-ganti kurikulum seperti yang telah dipaparkan tadi. Hal tersebut disesuaikan dengan perubahan zaman dan kebutuhan pendidikan.
Kemudian yang ketiga, anggaran pendidikan. Untuk memajukan pendidikan di Indonesia, pemerintah harus bijak dalam membagi anggaran-anggaran pendidikan. Nah, alangkah baiknya anggaran pendidikan ini diimbangi dengan pemetaan isu strategis pendidikan. Anggaran ini juga bisa digunakan untuk kegiatan peningkatan kualitas guru dan siswa seperti pelatihan, workshop, sosialisasi pendidikan, dan lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia secara optimal. Kemudian yang keempat, regulasi pendidikan. Regulasi pendidikan atau peraturan dan keputusan terkait pendidikan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam bentuk undang-undang dinilai cukup banyak, sehingga khawatir terjadi salah tafsir dalam implementasi atau antar undang-undang, sehingga hal ini harus lebih diperhatikan. Nah, kemudian untuk pertanyaan nomor 5, sistem pendidikan di masa yang akan datang menurut kita, sebenarnya kalau pertanyaan ini, kalau menurut kita gitu ya, kita sendiri nggak tahu, tapi kalau dilihat dari sesuai perkembangan pendidik di dunia, percaya kalau tren digital itu bakal menggantikan buku tes pada akhir tahun 2026. Karena ada beberapa teknologi belajar mengajar yang luar biasa. Pengaturan pendidikan kemungkinan akan diperbarui seiring waktu, tentunya sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi kualitas pendidikan itu secara bertahap akan terus meningkat. Namun memilih perangkat teknologi yang tepat merupakan tantangan besar bagi pendidik di seluruh dunia. Selanjutnya, studi mengungkapkan bahwa virtual reality adalah teknologi paling luar biasa yang dapat digunakan di ruang kelas. Generasi mahasiswa baru bahkan dipengaruhi oleh praktik mobile learning. Berbagai pendidik sekarang bereksperimen dengan gamifikasi yang diakui sebagai sumber daya interaktif untuk mengubah kuliah menjadi video game yang menarik. Itu salah satu contoh prediksi dari studi yang kami lihat di internet ya, bahwasanya kalau pendidikan itu akan di masa depan itu akan terus ditingkatkan. Dilihat dari perkembangan zaman. Untuk pertanyaannya Bintang, boleh tolong diulang nggak? Baik, kalau pertanyaan dari saya, apakah mengapa sistem pendidikan pada masa kemerdekaan itu sudah ada jenjangnya sesuai umurnya seperti jenjang pendidikan rendah, jenjang pendidikan menengah, dan jenjang pendidikan tinggi. Nah, sedangkan pada masa sebelumnya seperti penjajahan Belanda, Portugis, nah itu belum ada ketentuan seperti umur seperti itu dalam pendidikannya. Saya izin jawab ya. Pertanyaannya, mengapa zaman kemerdekaan belum ada jenjang pendidikan sesuai udah ada jenjang pendidikan sesuai umur, sedangkan pas sebelum kemerdekaan udah ada. Nah, sebenarnya sebelum kemerdekaan itu udah ada jenjang pendidikan kayak pendidikan rendah, pendidikan lanjutan, pendidikan tinggi, kayak yang disebutin tadi oleh Hanum. Nah, terus buat jenjangnya ini juga bukan disesuaikan berdasarkan umur, tapi berdasarkan materi yang diajarkan. Kalau orang dulu kan walaupun udah tua gitu masih bisa SMP, apa baru SD, beda sama sekarang kan ada batasan umur. Jadi sebenarnya sebelum kemerdekaan itu udah ada jenjang pendidikan, tapi bukan berdasarkan umur, melainkan berdasarkan materi yang diajarkan oleh jenjang pendidikan itu. Izin menambahkan juga, kalau dilihat dari faktanya gitu ya, tujuan dari pendidikan pada masa zaman-zaman terdahulu ini sebenarnya bukan buat
untuk dirinya sendiri, tapi untuk kepentingan penjajahnya. Jadi makanya itu kenapa dulu itu ada jenjang-jenjangnya, terus ada apa namanya, ada pendidikan dasar, lanjutan, pendidikan tinggi. Itu kenapa ya, karena memang kolonial Belanda, Portugis dan lain sebagainya itu memang memfokuskan mereka untuk dididik dan ditujukan untuk bekerja untuk mereka sendiri gitu. Dan tentunya pastinya sesuai dengan kemampuan mereka. Gitu. Terima kasih untuk pertanyaannya, Bintang. Ada pertanyaan lain dari teman-teman sekalian? Ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, lanjut ke sini. Ada pertanyaan dari Rahma, Medikom Biologi B. Menurut pendapat kalian, apakah penerapan sistem zonasi penerimaan peserta didik baru sudah tepat? Lalu, apa plus minus dari sistem zonasi tersebut? Terima kasih Rahma untuk pertanyaannya. Sebelumnya, saya ingin menjawab untuk teman-teman sekalian boleh menambahkan. Menurut saya pribadi, sistem zonasi penerimaan PPDB ini sudah cukup tepat kalau misalkan dilihat dari perkembangan peserta didiknya gitu. Sistem zonasi ini kan diperuntukkan untuk siswa-siswa yang rumahnya dekat dengan sekolah dan memberikan akses bagi mereka untuk bisa bersekolah gitu. Dan terkadang tuh siswa yang sebelumnya gitu ya, sistem pendidikan yang sebelumnya yang menerapkan sistem berdasarkan nilai itu enggak kebanyakan, tapi mendominasi gitu. Bahwasanya mereka itu seringkali nggak bisa masuk ke sekolah yang mereka mau hanya karena nilai. Makanya itu adanya sistem zonasi PPDB ini untuk siswa yang tadinya ingin berhenti sekolah itu supaya bisa masuk sekolah, karena kan sekolahnya jadi lebih dekat gitu. Terus apa plus minus dari sistem zonasi tersebut? Plusnya ya itu tadi, banyak siswa yang bisa sekolah gitu dan sekolahnya jadi lebih dekat. Kalau misalkan dilihat dari data yang saya tahu, sistem zonasi ini memang membantu gitu. Kalau dilihat dari faktanya, biasanya dari sekolah saya sendiri dulu, kuotanya itu lebih banyak di zonasi, dan itu memang membuka memang membuka siswa-siswa untuk masuk ke sekolah tersebut dengan sistem zonasi yang lebih efisien gitu. Terus minusnya biasanya itu merubah akreditasi sekolahnya, karena kan ini tidak berdasarkan nilai. Jadi sepertinya gitu, peserta didik yang mungkin bisa disebut sebagai yang kurang baik dari nilainya itu bisa tercampur baur dengan yang lainnya gitu. Dari teman-teman sendiri boleh menambahkan, tidak dari yang presentator saja, dari audiens juga boleh. Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu untuk sesi tanya jawabnya.
dan kita akan beralih ke kuis. Tapi sebelumnya di sini saya izin untuk menyimpulkan hasil presentasi dulu. Sejarah pendidikan di Indonesia ada banyak pengertian menurut tokoh literatur dan para ahli. Ada menurut Ki Hajar Dewantara, di mana menurut beliau pendidikan itu merupakan tuntutan di dalam hidup tubuhnya anak-anak. Kemudian menurut literatur, yaitu menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan merupakan usaha sadar dan berencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan di dunia masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian menurut tokoh M.G. Lansfeld, pendidikan adalah suatu upaya untuk membimbing manusia yang belum dewasa menuju kedewasaan. Jadi, untuk satu presentasi saya tutup, kuisnya, linknya akan dikirimkan melalui grup WhatsApp ya. Dikerjakan sekarang di pukul 14.35 sampai 14.45. Terima kasih.